Perkenalkan, saya Stefani Jovita, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai upaya bela negara dalam rangka mengatasi COVID-19. Setiap manusia akan dapat beradaptasi dengan keadaan sekitarnya karena memiliki insting untuk bertahan hidup. Beradaptasi tidak hanya dilakukan oleh per orang, tetapi juga dapat dilakukan oleh kelompok, masyarakat, hingga seluruh dunia. Seperti yang terjadi saat ini, dengan adanya COVID-19 memaksa suatu negara untuk mengambil kebijakan untuk meminimalkan penyebaran virus tersebut. Tidak hanya mengancam kesehatan manusia, COVID-19 juga menjadi ancaman pada aspek ekonomi, sosial, hingga pertahanan dan keamanan negara. Maka, sikap bela negara di tengah situasi seperti ini sangat penting agar dengan adanya rasa cinta tanah air, maka akan ada perasaan ingin saling bahu-membahu dalam menaati aturan sehingga ancaman ini dapat teratasi. Memerangi pandemi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa. Tim yang telah dibentuk oleh pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan dari masyarakat sekitar. Mencegah penyebaran COVID-19 perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sesuai UUD 1945 pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pembelaan negara tidak harus menggunakan senjata, tetapi dapat dilakukan juga dengan cara mengikuti anjuran, imbauan, dan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah guna melawan COVID-19 ini. Seperti halnya para tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19, mereka membela negara dengan memperjuangkan kesehatan masyarakat. Sebagai masyarakat tentu juga memiliki peran sendiri untuk membela negara di tengah situasi seperti ini. Contohnya, tetap di rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Tidak keluar rumah bukan berarti kita hanya diam saja, tapi kita juga bisa melakukan aksi solidaritas seperti menyumbang makanan, vitamin, masker, alat pelindung diri, dan lainnya pada orang berkekurangan maupun orang yang lebih membutuhkan, misalnya tenaga medis. Selain itu, kita juga bisa menghibur orang di luar sana melalui media sosial sehingga mereka tidak merasa jenuh dan sendiri. Jika ada keperluan yang sangat mendesak dan mengharuskan untuk keluar rumah, kita harus tetap menjaga jarak satu dengan yang lain dan memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Kita harus sering mencuci tangan menggunakan sabun atau bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer, tapi tetap dengan memperhatikan kandungan alkoholnya, yaitu 60-80%. Lalu selalu pakai masker kemanapun kalian pergi. Perlu diingat juga, jangan sering memegang daerah muka, terutama mata, hidung, dan mulut yang merupakan pintu masuknya virus. Tidak hanya tim tenaga medis dan kita masyarakat, tetapi pemerintah juga melakukan aksi bela negara dengan mengeluarkan sejumlah instrumen hukum. Maka dari itu, kemanapun kita pergi selalu perhatikan protokol kesehatan agar tidak mendapat sanksi. Sanksi yang diberikan tiap daerah berbeda tergantung situasi dan kondisi daerah yang bersangkutan. Misalnya, di daerah Sidoarjo dan Gresik yang tidak memakai masker saat berada di luar rumah didenda Rp150.000. Sedangkan di Banjarmasin yang tidak menggunakan masker bisa didenda Rp250.000. Berbeda dengan Surabaya yang memberi sanksi berupa tindakan tegas seperti penyitaan kartu tanda penduduk atau KTP, pembubaran kerumunan, dan penutupan sementara sesuai dengan peraturan Wali Kota Surabaya nomor 28 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 di Kota Surabaya. Pada intinya, dalam melawan COVID-19 perlu kerjasama seluruh pihak tanpa terkecuali. Mau berpartisipasi dalam aksi pencegahan COVID-19 sudah termasuk sebagai aksi bela negara. Maka dari itu, perlunya kesadaran dari diri sendiri sehingga negara tetap utuh dan ancaman ini dapat berlalu. Sekian dari saya. Maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan dan menyinggung. Terima kasih. Stay safe, stay healthy.